Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai masalah gagal bayar atau galbay. Nah, di sini terdapat rumor beredar bahwa sebenarnya OJK memperbolehkan untuk gagal bayar dengan banyak aturan yang disediakan oleh OJK untuk melindungi dari masyarakat. Salah satu aturan tersebut adalah setelah kalian telat bayar selama 90 hari, kalian tuh tidak boleh ditagih lagi. Ya, ada yang bilang katanya fix auto lunas. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa meskipun kalian telat bayar, OJK tidak akan mengkasuskan atau mempidanakan pinjaman online kalian. Jadi, bagi kalian yang sedang mengalami masalah gagal bayar atau telat bayar, tidak perlu takut karena ini tidak akan menjadi masalah besar. Risiko terbesar dari gagal bayar pinjaman online hanya berupa peringatan dan slik OJK. Nah, oleh karena itu di luar sana banyak gerakan gagal bayar, ya, yaitu gerakan galbay, pinjol. Nah, jadi mari bersama-sama gagal bayarkan pinjol kalian yang banyak. Namun perlu diingat ya, bahwa tidak ada unsur pidana atau hukuman pidana dalam masalah hutang piutang ini. Semoga yang terkait adalah unsur perdata, sehingga sanksi kejelasan adalah kalian tidak boleh ditagih lagi oleh aplikasi pinjaman online setelah 90 hari. Lalu, yang menjadi jaminan atau hukuman kalian adalah cuman slik OJK, cuman masuk slik OJK yang akan mempengaruhi reputasi kalian dan kalian akan terdaftar dalam blacklist BI checking. Jadi kalian terkena kedua hal tersebut. Risikonya adalah kalian tidak bisa atau tidak boleh melakukan pinjaman online dimanapun, ya, dan sama masuk slik OJK. Harap diingat, hal ini tidak berhubungan dengan aktivitas perbankan lainnya, selain dari pinjaman atau kredit. Jadi tabungan dan deposito kalian akan tetap aman. Begitu juga dengan investasi kalian. Semua ini tidak akan ada hubungan dengan unsur slik OJK dan BI checking. Urusan ini hanya terkait dengan pinjaman atau perkreditan lain saja. Nah, dari sinilah semua orang bermula. Orang-orang mulai paham dan mengerti bahwa tidak perlu memusingkan lagi masalah gagal bayar. Mulai banyak orang yang merasa cukup kesal dengan cara penagihan dari oknum-oknum DC pinjol ini. Nah, ada yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum yang menyebarkan data pribadi mereka, ya, gunanya untuk menagih-menagih nasabah yang sedang gagal bayar. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa ada banyak oknum yang menyalahi aturan dan proses penagihan. Contohnya mereka menghubungi orang-orang yang bukan dari nomor darurat yang didaftarkan atau dari kontak darurat yang didaftarkan itu. Nah, selain seperti ini, cukup sering terjadi di mana rekan-rekan dari debitur yang melakukan pinjaman online tapi tidak dapat membayar. Akhirnya keluarga atau orang-orang lain yang ada di kontaknya juga ikut dihubungi, juga ikut diteror. Ini jelas melanggar aturan dari aplikasi pinjaman online yang tidak boleh menghubungi orang-orang di luar kontak darurat yang telah didaftarkan. Namun, oknum-oknum ini terus melakukannya. Terkadang mereka bahkan mencari di media sosial untuk mencari informasi. Nah, di sini OJK tidak memperbolehkan oknum tersebut untuk melanggar aturan dalam penagihan. Jadi, apakah OJK memperbolehkan masyarakat untuk gagal bayar atau galbay pinjol? Jawaban saya adalah serahkan kepada kalian untuk menilainya, ya. Yang jelas, OJK memiliki aturan-aturan yang harus diikuti oleh penyedia pinjaman online agar proses penagihan berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita sudah mengetahui bahwa OJK tidak mempermasalahkan jika kalian gagal bayar, ya, tidak masalah. Namun, cuma memberikan sanksi berupa masuk slik OJK atau BI checking yang akan memperburuk reputasi kalian. Tidak ada sanksi lain yang membuat kalian harus ditagih datang ke rumah. Karena OJK tidak menilai urusan dalam hal ini. Teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tidak perlu khawatir. Bagi kalian yang mengalami gagal bayar di luar sana, banyak orang yang mengalami hal serupa, bukan kalian saja. Namun penting untuk diingat bahwa kalian harus tetap kuat mentalnya menghadapi tindakan teror-teror DC. Setelah 90 hari, kalian tuh berhak untuk mengabaikannya. Seluruh tagihan atau penagihan dari debt collector tersebut. Jika debt collector datang ke rumah setelah 90 hari, kalian tidak membuka pintu, itu pun tidak masalah, ya. Kalian hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, bahwa pinjol tidak boleh melakukan penagihan setelah lebih dari 90 hari. Jadi, jika mereka atau debt collector memaksa masuk, hal itu dapat dianggap sebagai unsur pidana bagi mereka. Kalian berhak melaporkan karena mereka telah melanggar hukum atau aturan yang ditetapkan oleh OJK. Kalian tidak perlu memperbolehkan mereka masuk, ya, tidak boleh, nggak apa-apa. Ya, karena jika mereka memaksa itu, ini sudah termasuk unsur pidana. Kalian bisa merekam segala aktivitas mereka agar mereka merasa takut dan tidak berani melakukan tindakan yang merugikan kepada kalian. Terima kasih, singkat saja video ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.